Visi misi SMK Wahid Hasyim Surabaya: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlul sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di semester genap. Pada kesempatan kali ini Bu Elok akan menjelaskan materi tentang limbah. Adapun kompetensi dasar yang nantinya dipelajari pada materi limbah ini, yang pertama 3.6 menganalisis limbah di lingkungan sekitar. 4.6 melakukan penanganan limbah di lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memahami dan menganalisis limbah di lingkungan sekitar, mengetahui jenis-jenis limbah dan dampak limbah terhadap lingkungan, serta dapat melakukan tindakan penanganan limbah di lingkungan sekitar dengan benar. Limbah mempunyai pengertian berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 18 tahun 99. Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Berdasarkan pengertian baku mutu lingkungan sendiri pada Undang-Undang RI nomor 23 tahun 97, baku mutu lingkungan didefinisikan sebagai ukuran, batas, atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Berdasarkan pengelompokan limbah berdasarkan jenis senyawa, limbah dikelompokkan menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Dari keduanya ini mempunyai perbedaan. Yang pertama, limbah organik ini unsurnya dari unsur karbon, sedangkan limbah anorganik ini tidak mengandung unsur karbon. Limbah organik ini berasal dari makhluk hidup dan sifatnya mudah membusuk. Sedangkan untuk limbah anorganik ini limbah yang bukan dari makhluk hidup dan biasanya tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Contoh dari limbah organik ada sisa makanan, sisa kotoran hewan. Untuk yang limbah anorganik ini bisa berupa plastik, karet, logam, atau perlengkapan rumah tangga yang sifatnya dari logam. Berdasarkan wujudnya, limbah dibedakan ada limbah cair, ada limbah padat, ada limbah gas. Yang pertama limbah cair dulu. Limbah cair domestik. Contohnya dari limbah cair domestik ini bisa air deterjen, sisa cucian, air sabun, air tinja. Yang kedua, limbah cair industri. Limbah cair industri ini biasanya dari limbah yang sifatnya dari sumber industri, wujudnya cair. Contohnya air sisa cucian daging, buah atau sayur dari industri pengolahan makanan, dan dari sisa pewarnaan kain, bahan dari industri tekstil. Yang ketiga yaitu rembesan dan luapan atau air buangan dari talang atau pendingin ruang AC, tempat parkir, halaman, bangunan, perdagangan, industri, serta pertanian atau perkebunan. Untuk yang limbah padat, yang pertama sampah organik mudah membusuk. Contohnya sisa dapur, sisa makanan, sampah sayuran dan kulit buah-buahan. Dan yang kedua, sampah anorganik dan anorganik tak membusuk. Nah, untuk sampah anorganik
tak membusuk, ini contohnya bisa plastik, kaca, logam. Untuk sampah yang organik tak membusuk, ini contohnya selulosa dan kertas. Untuk yang ketiga yaitu sampah abu. Ini sampah yang berasal dari hasil pembakaran. Untuk yang keempat, sampah bangkai binatang. Ini contohnya bangkai binatang seperti tikus, ikan, dan binatang ternak yang sudah mati. Untuk yang kelima yaitu sampah sapuan. Ini biasanya yang ada di jalan raya, yaitu bisa contohnya dedaunan, kertas, plastik yang tersebar di jalanan. Ini bisa berupa organik atau anorganik. Untuk yang terakhir yaitu sampah industri. Contohnya limbah padat yang berasal dari buangan industri. Contohnya bisa misalnya di situ industri tekstil, berarti hasil kain percah dari industri itu sendiri. Yang terakhir yaitu limbah gas. Limbah gas yang terbuang di udara seperti oksigen, natrium, nitrat, karbon dioksida, atau gas hidrogen. Pengelompokan limbah berdasarkan sumber. Yang pertama ada limbah domestik, ada limbah industri, ada limbah pertanian, dan yang terakhir adalah limbah pertambangan. Yang pertama adalah limbah domestik, bersumber dari rumah tangga, pemukiman, atau bisa perdagangan. Contohnya sisa makanan, kertas, kaleng, plastik, air sabun, deterjen, dan tinja. Dan yang kedua adalah limbah industri. Limbah yang berasal dari buangan industri. Contohnya logam berat dan bisa berupa limbah anorganik. Limbah pertanian. Limbah yang berasal dari sumber pembuangan kegiatan pertanian. Contohnya senyawa anorganik dari pupuk dan pestisida. Dan yang terakhir adalah limbah pertambangan. Limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan. Contohnya logam dan batuan. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau nama lainnya yaitu limbah B3. Limbah ini mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan. Karakteristik dari limbah B3 itu sendiri yaitu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Kita lanjut ke penanganan limbah pada bab kedua. Penanganan limbah padat dapat dilakukan yang pertama dengan penimbunan, yang kedua insinerasi, yang ketiga pembuatan kompos, dan yang keempat yaitu dengan daur ulang. Penanganan limbah gas yaitu yang pertama bisa dengan mengontrol emisi gas buang, yang kedua menghilangkan materi partikulat dari udara pembuang dengan cara filter udara, pengendap siklon, yang ketiga filter basah, dan yang keempat pengendap sistem gravitasi, dan yang terakhir yaitu dengan pengendap elektrostatistik. Penanganan limbah B3 bisa dilakukan dengan dua cara atau dengan dua metode. Yang pertama, metode pengolahan secara kimia, fisika, dan biologi, yaitu dengan stabilisasi atau solidifikasi, bioremediasi, viromediasi. Dan metode yang kedua yaitu dengan metode pembuangan limbah B3, yaitu dengan sumur dalam atau sumur injeksi. Yang kedua yaitu dengan kolam penyimpanan, dan yang ketiga yaitu dengan landfill untuk limbah B3.
Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi limbah hari ini, dan semoga kalian bisa menyimpulkan materi limbah hari ini. Dan Bu Elok berharap kalian sehat dan terus mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.